Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 14 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah. Kasih Allah itu selalu diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus kepada sesama yang sangat membutuhkan bantuannya. Orang sakit disembuhkannya, orang lapar diberinya makan, orang haus diberinya minuman, orang kerasukan diselamatkannya. Yesus, gerakkanlah hati dan pikiran kami. Semoga kami pun bisa wujudkan kasih-Mu kepada sesama kami dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, yang naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah. Kehadiran Yesus di tengah masyarakat selalu mengganggu ketenangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus sudah semakin dikenal oleh masyarakat, baik di kalangan Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Mujizat yang dilakukannya sudah menggerakkan hati banyak orang. Orang yang disembuhkannya sudah menjadi saksi kehebatan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Anak Allah. Mereka yang sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus sudah menjadi pewarta kebaikan Yesus kemana saja, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan kehebatannya memikat hati banyak orang. Dari hari ke hari, para pengikut Yesus semakin banyak. Orang tidak lagi mau mendengarkan ngomongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi lebih senang mendengarkan Yesus. Kehebatan Yesus sudah menjadi tantangan besar untuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sudah banyak kali orang Farisi dan ahli Taurat melontarkan pertanyaan kepadanya dengan maksud untuk menjerat dia. Tetapi pertanyaan mereka selalu menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Karena seringkali merasa terjebak, maka hari ini mereka mau mencobai Yesus lagi, meminta Dia untuk membuat tanda, meminta tanda dari surga
untuk membuktikan bahwa misinya sungguh mendapat restu dari surga. Menanggapi permintaan ini, Yesus merasa kasihan dengan mereka karena hati mereka belum juga terbuka melihat tanda-tanda yang sudah dibuatnya. Dengan penuh kesal, dia berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Kemudian ia meninggalkan mereka. Yesus merasa kecewa karena pikiran dan hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu keras. Yesus sesungguhnya sudah menunjukkan begitu banyak tanda. Dia sendiri adalah tanda kasih Allah. Ia selalu menaruh kasih kepada orang berdosa yang bertobat. Ia adalah tanda kasih Allah yang penuh belas kasihan. Ia adalah tanda pengampunan Allah yang tidak menghukum manusia berdosa yang bertobat, melainkan mengampuni orang-orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah tanda penebusan kita umat manusia. Yesus tidak membuat tanda bagi orang yang keras hatinya dan selalu menolak Allah. Tanda atau mujizat bukanlah permainan sulap yang mau menyenangkan mata orang yang melihatnya, tetapi satu bentuk jawaban Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mujizat Yesus bertujuan untuk memperkuat iman dari mereka yang percaya kepadanya. Kepada mereka yang mau mencobai Tuhan demi kepuasan diri, kepada mereka mujizat tidak akan dilayani. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon bantuan Tuhan untuk selalu menguatkan iman dan cinta kita kepadanya. Semoga kita selalu sadar bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah, tanda pengampunan Allah, dan tanda kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.